Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Nashaihuddin ya. Alhamdulillah sudah memasuki pembahasan sholat. Mabahasus sholat, pembahasan sholat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa alamu ma'asyiral ikhwani, ketahui olehmu wahai semua saudara-saudara, faqahanallahu wa iyyakum fiddin, semoga memberi paham kepada kami oleh Allah dan kepada kamu sekalian paham dalam agama. Wa alhamana rusdana, dan memberi ilham ya Allah kepada kita akan petunjuk kita. Artinya semoga Allah memberi kita petunjuk. Wa azana min syari anfusina, dan melindungi ya Allah akan kita min syari anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kita, dari keburukan nafsu-nafsu kita. Apa yang perlu Anda ketahui? Anna sholata imaduddin, bahwa sungguh salat itu tiang agama. Wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadataini, dan bahwa sungguh sholat itu ajallu, yang paling mulianya dari dasar-dasar Islam, yang paling mulia dari dasar-dasar Islam yang lima, ba'da syahadata ini, sesudah dua kalimat syahadat. Wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasadi, dan bermula kedudukannya sholat dari agama itu kedudukan kepala dari badan. Artinya sholat itu umpama kepala dari badan. Badan tanpa kepala yang nggak ada apa-apanya, nggak hidup. Agama tanpa sholat yang nggak disebut agama. Fakama annahu la hayata liman la ra'salahu. Maka sebagaimana bahwa sungguh hal dan sya'an itu nggak ada kehidupan bagi orang yang tidak ada kepala baginya. Fakadzalika la dina liman la sholata lahu. Maka demikian pula tidak ada agama bagi orang yang tidak ada sholat baginya. Kadzalika warada fil akhbar. Demikian telah datang ia yang demikian fil akhbari, dalam hadis-hadis Nabi. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muhafidhin 'ala shalah. Semoga menjadikan akan kami oleh Allah dan akan kamu sekalian minal muhafidhin, dari orang-orang yang senantiasa menjaga kepada salat. Al-muqimina laha, lagi yang mendirikan baginya salat. Al-khashi'ina fiha, lagi yang khusyuk dalamnya salat. Ad-daimina 'alaiha, lagi yang selalu di atasnya salat. Fabidzalika amarallahu 'ibadahul mu'minina fi kitabih. Dengan demikian telah memerintahkan oleh Allah akan hamba-hambanya yang beriman dalam kitabnya Allah. Wabihi, dan dengannya yang demikian. Demikian mananya selalu menjaga sholat, khusyuk, dan dengannya wasafahum, mensifati hanya Allah akan mereka hambanya yang beriman. Faqala azza min qail, maka berkatalah oleh Allah azza wa jalla, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hafidhu, jaga olehmu kepada sholat lima waktu secara umum, wassalatil wusta, dan jaga olehmu kepada sholat wusta, sholat yang pertengahan. Waqumu lillahi qanitin, berdirilah kamu untuk Allah dalam keadaan tunduk. Jadi sholatil wusta ini sebagian ulama menyatakan sholat asar. Wassalawatu hiyal maktubatul khamsu. Maka bermula salawat, salawat dalam ayat tadi hafidhu ala salawat. Maka bermula salawat itu dianya salawat itu al-maktubah. Itu yang maktubatul khamsu. Itu salat fardu yang lima. Yakni ad-duhru duhur, wal asru asar, wal maghribu maghrib, wal isya'u isya, wal subuhu subuh. Fatilka hiya salawatul lati la yasa'u ahadan minal muslimin tarku syai'in minha fi halin minal ahwal. Maka bermula dia, maka bermula itu salat yang lima. Dianya salat yang lima itulah salat. Salat yang yasa'u, yang tidak meluasi akan siapapun dari kaum muslimin oleh meninggalkan sesuatu, tarku syai'in fa'il yasa'u, yang tidak meluasi, tidak memberi kesempatan akan siapapun dari orang muslimin oleh meninggalkan sesuatu darinya salat yang lima. Fi halin, dalam satu kondisi, minal ahwal, dalam dari kondisi-kondisi. Artinya salat lima waktu tadi itu salat yang
Tidak tidak siapapun dari kaum muslimin boleh meninggalkannya dalam keadaan apapun. Madama ya'qalu, selama ada ayatnya si muslim itu berakal. Selama kaum muslimin mukminin masih berakal dalam kondisi apapun, sehat sakit apapun, musafir atau ini itu, tetap tidak boleh meninggalkan sholat kan. Walau balagha bihil ajzu wal maradu ila aqsa ghayatihi. Sekalipun sampai dengannya si mukmin tadi oleh kelemahan, oleh sakit hingga paling tinggi dari ujung-ujungnya sakit, hingga paling tinggi dari puncaknya sakit. Udah sakit, maksudnya udah apa ya? Pokoknya dalam kondisi apapun, kondisi sakit parah sekalipun selama dia masih berakal, tetap harus sholat. Walaupun cara sholatnya tentunya berbeda-beda yang dibahas dalam kitab fikih. Artinya sholat ini benar-benar kewajiban yang sudah ditentukan waktunya yang tidak boleh dilanggar. Wassalatul wusta hiyal asru. Dan berumlah sholat wusta dalam ayat tadi hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Dan berumlah sholat wusta itu dianya sholat wusta itu al asru asar. Kama warada bihil hadisu sebagaimana yang datang dengan nama oleh hadis Nabi. Hadis sahihu hadis yang sahih. Khassahallahu bidzikri li ziyadatil fadli wa syarafi. Mengkhususkan akannya sholat asar oleh Allah dengan disebutkan karena lebih keutamaan dan kemuliaannya. Ada spesial di sholat asar itu. Wadzalika ma'rufun wa masyhurun fil Islam. Bermula demikian bahwa sholat asar itu punya kekhususan tersendiri. Bermula demikian itu ma'ruf, sudah ma'ruf, masyhur lagi udah terkenal dalam Islam. Semua juga udah tahu. Hatta balagana fi sababi nuzulir rukhsati fi salatil khawfi. Hingga sampai kepada kita dalam sebab turun rukhsah dalam sholat khauf. Hingga sampai kepada kita dalam satu hadis dalam sebab turunnya rukhsah dalam salat khauf. Ini penyebab salat khauf pertama ini. Anna fa'il balagha. Hingga sampai kepada kita annal muslimina kanu ma'a Rasulillah. Oleh bahwa kaum muslimin itu adalah mereka itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat dalam sebahagian peperangan. Fasalla bihi maka salat ianya Nabi dengan mereka para sahabat alaihi salatu wasallam. Salat ad-dhuhri akan salat zuhur. Maka salat ianya Nabi dengan mereka akan salat zuhur. Alal wajihil ma'hud di atas cara yang maklum. Salat zuhur biasa 4 rakaat. Fakanal musyrikuna qariban minhum yarawnahum dan adalah orang-orang musyrik itu dekat dari mereka, para sahabat dan Nabi. Adalah orang musyrik itu dekat dari mereka. Yarawnahu melihat oleh mereka musyrik akan mereka, para sahabat yang sedang sholat zuhur. Falamma faragu min salatihim qala ba'dul musyrik. Maka manakala selesailah mereka kaum muslimin dari sholat mereka, qala ba'dul musyrikin berkata sebagian orang musyrik, "Lau aghartum alaihim jikalau engkau menyerang kepada mereka." Wahai musyrik, ini sesama musyrik dia menyatakan andaikan engkau menyerang mereka, wahum fi salatihim, sementara berumlah mereka itu dalam sholat mereka, la asabtumuhum sungguh kamu menimpa akan mereka. Kalau kalau mereka sedang sholat zuhur tadi kamu menyerang mereka, mereka akan kalah. Faqala baqiyatul musyrikin, maka berkatalah oleh ketinggalan orang musyrik. Musyrik yang lain menyatakan innalahum ba'da hadhihi sholati sholatan hiya habu ilahi min abaihim wa abnaihim. Sesungguhnya bagi mereka kaum muslimin sesudah ini sholat zuhur katanya, itu ada satu sholat, hia yang dianya satu sholat itu lebih suka kepada mereka dari bapak mereka dan anak-anak mereka. Ya'nun bermaksud oleh mereka orang musyrik akan sholat asar. Artinya orang musyrik menyatakan santai aja, nanti ada sholat lagi. Sesudah sholat zuhur mereka punya satu sholat lagi yang mereka sangat cinta kepada sholat itu melebihi cinta mereka kepada bapak dan anak-anaknya. Nah, nanti ketika mereka sholat asar, maksudnya asar ya, nantilah kita serang mereka. Artinya orang musyrik pun tahu kalau asar itu sholat yang paling dicintai kaum muslimin ketika itu. Artinya punya keistimewaan kan. Fanadzala Jibril alaihissalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi salatil khawfi. Maka turunlah oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi alaihi salatu wasallam bi salatil khawfi dengan membawa dengan salat khauf mananya turun membolehkan salat khauf. Ketika itulah awal permulaan boleh salat khauf. Artinya salat asar pertama kali salat khauf dalam kondisi bagaimana mungkin saja. Karena khawatir nanti kaum musyrik akan menyerang Nabi dan para sahabat ketika Nabi sholat asar. Nah, disitulah awal mula sholat khauf. Fandur kaifa sara fadlu hadhihi shalah anil asra ma'luman hatta lil musyrik. Maka perhatikan olehmu bagaimana jadilah kelebihan ini sholat. Maksud saya akan asar itu maklum.
Perhatikan olehmu bagaimana jadilah kelebihan ini sholat, yaitu sholat asar, itu yang maklum hatta lil musyrikin, hingga orang musyrik pun tahu kelebihan sholat asar. Waqala ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, munibina ilaih, kembali mereka kepadanya Allah, wattaqu dan mereka munibin dalam keadaan kembali kepadanya Allah. Wattaqu, takut olehmu akannya Allah. Waqimus salata, tegakkan olehmu akan salat, wala takunu minal musyrikin, jangan adalah kamu itu bagian dari orang musyrik. Munibina ilaih, kembali mereka kepada Allah. Fal inabatu hiya ruju' ila Allah. Maka berumlah inabah, inabah dalam ayat munibin, dianya inabah itu arruju'u, kembali kepada Allah. Wattaqwa dalam ayat wattaqwa itu hiyal khasyatu minallah. Takwa itu dianya takwa itu takut kepada Allah. Wal iqamatu lis shalah wa aqimus shalah wa iqamah, dan berumlah iqamah bagi salah itu. Apa makna iqamah lis shalah? Iya, dianya iqamah itu al ityanu biha, mendatangkan dengannya salat alal wajhil ladzi amarallahu bihi, di atas cara yang memerintahkan oleh Allah dengannya cara. Di makna iqamus shalah, melaksanakan salat sesuai perintah Allah. Waqala ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum, orang-orang yang berumlah mereka fi sholatihim khusyu'un, yang berumlah mereka dalam salat mereka itu yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berumlah mereka itu berpaling dari laga, dari hal-hal yang tidak berguna. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang berumlah mereka itu yang memperbuat bagi zakat, mengeluarkan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang berumlah mereka itu menjaga bagi kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka yang halal. Au ma malakat aimanuhum, kecuali ma yang memiliki oleh tangan-tangan mereka, budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik, barang siapa yang mencari ia yang selain demikian, faulaika humul, maka bermula mereka itu al-adun, orang yang melampaui batas. Walladzina hum liamanatihim mu'adihim ra'un, dan ciri-ciri orang beriman lagi yaitu orang-orang yang berbelah mereka itu ra'un, menjaga oleh mereka bagi amanah mereka dan bagi janji mereka. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang berumlah mereka itu senantiasa menjaga oleh mereka di atas salat-salat mereka. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang berumlah mereka di atas salat mereka itu selama-lama, orang yang selalu melaksanakan salat. Ya, saya nggak panjang lebar surah mengartikan saja ya. Fastasnahum min nau'il insanil makhluqi 'alal hala'i wal jaza, maka mengecualikan ianya Allah akan mereka dari manusia yang diciptakan di atas hala. Jadi panik. Jadi di belakang ayat ini berarti manusia itu dalam keadaan merugi, diciptakan dalam keadaan gundah gulana, kan? Ilal musallin, dikecualikan, kecuali orang-orang yang sholat. Maka fastasnahu, mengecualikan ianya Allah akan mereka min nau'il insan, dari kelompok manusia. Yang manusia itu diciptakan alal halai. Halai maknanya suka panik. Wal jaza, gundah gulana. Indah masih syarilahu, di ketika tertimpa keburukan baginya seinsan. Nah, jadi awalnya ayat sebelumnya Allah menjelah manusia itu dalam keadaan halua, gundah gulana, banyak protes, banyak keluh kesah, apalagi sedang ditimpa musibah ujian kan. Nah, wal man'i 'inda masil khairi lahu. Mengecualikan ya Allah akan mereka orang yang salat dari kelompok manusia yang diciptakan alal man'i, man'i atas kepada halai. Alal man'i, di atas melarang inda masil khairi, di ketika menyentuh kebaikan baginya seinsan. Allah juga mencintakan idza massahul khairu manu'a, kan dalam ayat idza massahul khairu manu'a. Manusia itu bila mendapatkan kebaikan dia pelit, nggak mau berbagi kebaikan itu pada orang lain. Allah mengecualikan kecuali orang yang senantiasa sholat. Orang yang sholat itu kalau musibah dia sabar, kalaupun dapat karunia Allah dia mau berbagi. Nah, ini mana ini? Kita mengecualikan ya Allah akan mereka dari kelompok manusia yang diciptakan alal man'i, di atas mencegah, indal masil khairi, di ketika terkenanya kebaikan baginya seinsan. Ka'annahu, seolah-olahnya Allah Subhanahu wa taala itu berkata ya Allah,
Innal musallina 'alal haqiqati laisu mimma yahla'u wa yajza'u wa yamna. Sesungguhnya orang-orang yang sholat di atas hakikat. Sesungguhnya orang-orang yang sholat yang sebenarnya itu laisu. Tidaklah mereka itu mimman dari orang-orang yang yang kagetan ya, terkejut ya, eh, wa yajza'u yang gundah ya, wa yamna'u dan tidak memberi menghalangi ya bukan. Di manusia itu orang-orang yang sholat itu senantiasa la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Qultu aku berkata, kenapa orang-orang sholat itu tidak gundah gulana, tidak kagetan orangnya, tidak menghalangi kebaikan ketika dia memilikinya. Qultu aku berkata kata Syekh Abdullah li anna hadhil awsafa minal munkar karena sesungguhnya ini sifat itu dari kemungkaran. Sifat gundah gulana kan itu mungkar, makanya orang sholat itu nggak mungkin melakukan kemungkaran. Qad qala ta'ala dan sungguh telah berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, tegakkan olehmu akan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Punya sholat itu mencegah ya dari kekejian dan kemungkaran. Jadi orang yang sholat itu nggak mungkin melakukan kemungkaran di atas. Waladzikrullahi akbar, sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Fal musallil muqimu alis sholati kama amarallahu wa rasuluh tanhahu sholatuhu an fi'li ma yakrahullahu min. Maka berumur orang yang sholat, lagi yang mukim, yang benar-benar melaksanakan sholat. Maka bermula orang yang si musalli lagi yang menegakkan bagi sholat. Dia menegakkan sholat. Kama amarallah. Sebagaimana memerintahkan oleh Allah wa Rasulullah dan oleh Rasulnya Allah. Dan hahu. Itu melarang akannya si musalli oleh sholatnya dari melakukan apapun yang membenci akannya oleh Allah darinya. Darinya si musalli. Nggak mungkin melakukan hal yang Allah benci. Apa contoh hal yang Allah benci? Mislu hadhi sifatil madzukurati wa ghairiha minal makarih. Demikian itu seperti ini sifat-sifat yang disebutkan dan lainnya sifat dari yang buruk-buruk. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat akan aku, hal kan aku itu yang salat. Sallu, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat akan aku, akan yang salat. Usalli. Usalli ini jumlah mahal maf'ul raaitu kedua. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat akan aku salat. Fal musalli alal ittiba'i wal iktida, maka bermula orang yang salat. Nah, itu di atas mengikuti meneladani bi Rasulillah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatih dalam salatnya si musalli alal wajhil ladzi naqalathu al ulamaul ummati min salaf wal khalaf di atas cara yang menukilkannya cara oleh ulama-ulama umat dari salaf dan khalaf radhiyallahu anhum, semoga meridai oleh Allah dari mereka. Oh, kabarnya di sini huwa. Maka berumrah orang yang sholat. Sholat alal ittiba, di atas mengikuti. Wal iktidai dan meneladani. Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Meneladani alal wajhil ladzi di atas cara. Cara yang menukil akannya cara oleh ulama umat. Dari ulama salah ulama khalaf radhiyallahu anhu. Itulah musalli. Orang yang sholat seperti Nabi sholat. Huwal musallil ma'dudu. Itulah orang yang sholat yang dianggap di sisi Allah minal muqimina dari orang-orang yang melaksanakan bagi salat wal muhafidina 'alaiha lagi yang menjaga di atasnya salat. Jadi bagaimana makna orang yang salat dan menjaga salatnya? Jadi makna muqimus shalah al hafidin ala shalah itu orang yang salat seperti salat Nabi yang sampai kepada kita melalui para ulama. Summa inna lis-sholati suratan dhahiratan wa haqiqatan batinatan. Kemudian sungguhnya bagi salat itu ada bentuk zahir dan ada hakikat yang batin. La kamala li sholati wa la tamama laha illa bi iqamatiha jami'ah. Yang tidak sempurna bagi sholat dan tidak ada tamam sempurna juga baginya sholat. Tidak sempurna bagi sholat, tidak tamam bagi sholat kecuali dengan melaksanakannya sholat dengan menegakkan keduanya. Keduanya bentuk zahir dan batin sekalian. Jadi sholat itu ada sholat secara zahir, ada sholat batin. Artinya sholat itu ada zahir batinnya. Baru dianggap melaksanakan sholat atau baru sempurna sholat kalau kita melaksanakan keduanya. Fa'amma suratuhad dhahiratu. Adapun bentuknya sholat yang zahir, fahiyya al-qiyam. Maka dianya bentuknya sholat yang zahir itu qiyamu, berdiri.
rukun rukun sholat lah, rukun 13. Yang dibahas dalam kitab fikih itu sholat yang zahir, syaklun, syakluha, bentuk sholat ya. Wal qiraatu, maka dianya bentuk sholat yang zahir itu bangun berdiri yang mampu. Al qiraatu baca Fatihah khususnya warukun rukun wa sujudu sujud wa nahu dzalik dan seumpama demikian min wadhaifi sholati dhahirah dari bagian-bagian atau dari wadhifah dari tugas-tugas sholat yang zahir. Wa amma haqiqatuhal batinatu. Adapun bermula hakikatnya salat yang batin, famislul khusyuk maka itu seperti khusyuk, wa hudurul qalbi seperti hadirnya hati, wa kamalul ikhlas sempurna ikhlas. Artinya salat karena Allah memang tadabbur itu memahami, tafahumu mengerti lima anil qiraah bagi makna-makna dari yang dibaca, wastasbihi dan mengerti memahami bagi makna tasbih. Ya, hatta ta'qilu ma taqra kan? Hingga engkau memahami apa yang engkau baca. Jadi hakikat salat khusyuk secara umum itu bisa kita artikan tafahum, ta'akul. Apa yang kita baca kita sadar. Nah itu minimal seperti itu sudah dianggap khusyuk. Wa nahwu dzalik dan seumpama demikian min wadhaifi sholatil batinah dari kegiatan-kegiatan salat yang batin. Wa dhahiru sholati haddul badani wal jawarihi maka bermula zahir salat itu bagian badan dan anggota badan. Maka bermula zahir salat itu bagian badan dan bagian anggota badan. Artinya yang melakukan sholat zahir itu badan kita, kelihatan, ada bentuknya. Wabatinus sholati hadul qalbi wasiri. Dan bermula batin sholat itu bagian hati dan sir. Adapun tentang sholat batin itu tugasnya hati untuk khusyuk. Kan? Sir. Sir itu sebagian ulama menyatakan lebih dalam dari qalb. Wadzalika mahallu nadhuril halqi minal amdi. Bermula demikian, demikian. Batin sholat itu mahallu nadhuril halqi itu tempat pandangan Allah minal abdi dari hamba. Nah, ini aku maksud qalbahu wasirrahu. Hatinya dan sirnya. Bermula demikian. Demikian hati dan sir. Itu menjadi tempat pandangan Allah dari hamba. Aku maksud akan hatinya dan sirnya. Jadi Allah melihat kepada hatinya. Karena itu yang hakikat. Adapun zahir itu bisa dibuat-buat. Ya, yang sebenarnya ada dalam hati. Allah mengerti. Kenapa kita melaksanakan sholat misalnya. Qala al-Imam al-Ghazali berkatalah oleh Imam al-Ghazali rahimahullah, masalul ladzi yuqimu surat as-salati adh-dhahirah dan bermula perumpamaan orang-orang yang menegakkan ia akan bentuk salat yang zahir. Surat as-salati adh-dhahirata akan bentuk salat yang zahir ianya bentuk. Wa yaghfalu an haqiqatihal batinati dan lalai dari hakikatnya salat yang batin. Ini Imam Ghazali membuat satu perumpamaan, perumpamaan orang yang salat zahirnya bagus tapi dia lupa dari hakikat salat, lupa dari khusyuknya. Kama salilladzi yahdi yuhdi. Itu seperti orang Yahudi yang memberi hadiah ya lima likin azimin. Seperti orang yang memberi hadiah ya bagi seorang raja yang besar. Wasifatan mayyidatan. Wasifah ini dendayang, pembantu, khadam, khadimah. Itu seperti orang yang menghadiahi ya bagi raja yang besar akan satu satu pelayan yang sudah mati. La ruha fiha yang nggak ada roh padanya wasifah, padanya pelayan. Masa memberi hadiah yang sudah mati. Wa masalul ladzi yuqasiru fi iqamati dhahirus salati dan bermula perumpamaan orang-orang yang lalai ia dalam menegakkan zahir salat. Tadi kan zahir salatnya benar, batinnya enggak. Sekarang zahirnya aja enggak benar. Bermula perumpamaan orang-orang yang lalai ia dalam menegakkan zahir salat. Kama salil ladzi yuhdi ilal maliki itu seperti orang yang menghadiahi ia kepada raja wasifatan maqtu'atal afrah akan seorang dendayang yang maqtu'atal atrafi yang putus anggota badannya, nggak punya tangan, nggak punya jari jemari, hilang kupingnya kan, mafku'atal aini lagi yang kehilangan dua matanya. Itu seperti orang-orang yang menghadiahi ia kepada raja wasifatan akan seorang dendayang maqtu'atal atraf yang hilang bagian-bagian ujung anggota badannya. Mafku'atal aini kehilangan dua matanya, aina ini. Bahwa maka bermula dia orang ini, orang yang menghadiahi bagi raja tadi, atau maka dia orang yang lalai dari menegakkan sholat zahir, waladhi qawlahu dan orang sebelumnya ini, itu yang zahirnya bagus tapi batinnya enggak, bahwa maka bermula ini orang, waladhi qawlahu dan orang yang sebelumnya ini muta'aridhani, itu yang mendatangi keduanya, minal maliki, dari raja,
bihadiyatihima dengan sebab hadiah keduanya lil iqabi wan nikali bagi hukuman dan sanksi. Jadi orang-orang yang mempersembahkan kepada raja dendayang yang sudah mati atau dendayang yang masih hidup tapi anggota badannya nggak ada, itu muta'aridhani, itu yang mendatangkan keduanya dari raja dengan sebab hadiah keduanya bagi si Isa dan hukuman. Dia layak justru dapat hukuman. Walaupun dia mempersembahkan hadiah, tapi dia layak mendapatkan hukuman karena melecehkan, menyepelekan raja. Itulah perumpamaannya. Kenapa listihanatihima bil hurmah? Karena menyepelekan oleh keduanya dengan kehormatan raja. Wastighfafihima bihaqqil malik. Karena menyepelekan, meringankan keduanya, merendahkan keduanya bihaqqil malik dengan hak raja. Summa qala. Kemudian Imam Ghazali berkata, fa anta tuhdi salataka ila rabbik. Maka bermula engkau, hai hamba Allah, itu engkau menghadiahkan akan salatmu kepada Tuhanmu. Fa iyyaka an tuhdiyaha bihadhil sifat. Maka waspada olehmu dari bahwa engkau menghadiahkan akannya hadiah. Nah, dengan ini sifat yang jelek penuh kekurangan. Pastas tahu jibal uqubah, maka engkau berhak akan dapat siksa. Patas tahu jibal uqubata, maka engkau berhak akan dapat siksa. Intaha, telah selesai ianya ucapan Imam Ghazali bermakna dengan maknanya. Ini nukilan di atas bukan seutuhnya lafaz Imam Ghazali. Beliau robah-robah sedikit kan. Yang penting intinya tersampaikan. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'af. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.